Peristiwa ini terjadi pada tahun 2000 di pinggiran Sumatera Utara, saat dimana keluargaku pindah dan menempati rumah tua berarsitektur zaman Belanda. Saat pertama kali datang, rumah ini memang tidak layak untuk ditempati. Atapnya bocor, dindingnya berlumut, dan lokasi di belakang rumah ini adalah hutan. Hanya rumah itu sendiri yang berdiri dan tak ada tetangga ataupun rumah lain. Bisa kalian bayangkan suasananya seperti apa? Hanya ada jalan setapak menuju rumah itu. Saat itu, ayahku seperti tidak mempunyai pilihan lain. Karena dilanda krisis hutang, usaha ayahku sebagai peternak ayam ini bangkrut. Rumah di pinggiran kota ia gadaikan di bank dan tidak bisa lagi ditebus. Sudah berjalan 3 hari semenjak kami menempati rumah ini. Berbagai kejadian aneh mulai bermunculan, terutama di hutan belakang rumah. Suara jeritan wanita sering terdengar, kadang disertai tangisan merintih, terutama di jam 1 malam sampai pukul 2 malam. Saat itu, keluarga kami hanya ada di dalam kamar dan pintu harus selalu ditutup, karena kita tidak tahu kemungkinan yang akan terjadi. Karena konon, selain makhluk tak kasat mata, sering juga kejadian-kejadian ditemukan mayat yang dibuang di sekitaran kebun jagung di depan rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Saat aku terbangun, aku selalu bersyukur. Kenapa? Karena aku bisa melewati malam-malam mencekam ya walaupun baru beberapa hari ini. Jujur saja, tiap malam harus mendengar suara tangisan yang entah dari siapa sumbernya. Itu benar-benar cukup menakutkan. Sekitar pukul 7 pagi, ayahku menyuruh untuk membuat pagar di belakang rumah dengan kawat-kawat berduri tinggi. Aku rasa ini memang penting, mengingat banyak hewan-hewan buas yang bisa saja masuk lewat pintu belakang dapur. Ayah merapatkan jendela-jendela dan pintu dapur belakang. Ayah selalu berpesan kepada kami semua, kalau lewat pukul 5 sore, kami harus sudah berada di dalam rumah. Saat itu, cuaca cukup mendung, ditambah lagi ayahku belum pulang kerja. Malamnya, hujan turun dengan deras. Saat itu, ayah menelepon dan ia mengabari kalau malam itu ayah tidak bisa pulang karena akses jalan yang dilewati oleh ayahku ini tertutup oleh tanah longsor. Jadi ayah hanya akan pulang besok siang. Selesai ayah bicara, aku tutup teleponnya. Lalu aku kembali ke kamar. Menjelang pukul 2 pagi, aku terbangun. Aku mendengar saat itu ada yang mengetuk pintu. Aku coba bangunkan ibuku, tapi ibuku bilang, jangan sampai dibuka pintunya. Namun ketukan itu terus berlangsung dan cukup menggangguku. Aku penasaran. Akhirnya aku bangun dan memberanikan diri untuk melihat di balik gorden jendela. Pelan-pelan, aku mulai berjalan mendekat ke arah gorden. Namun saat aku buka itu gorden, di situ aku kaget. Karena aku melihat ada sesosok makhluk tanpa kepala itu sedang berdiri tepat di depan pintu. Sesaat aku menghela napas. Darah serasa naik ke kepala. Masih dengan bulu kuduku merasa berdiri semua. Dengan cepat, aku tutup gorden tersebut dan aku berlari kembali ke kamar. Di situ, aku langsung bilang kepada ibuku, Bu, bangun bu. Ada apa? Tadi aku lihat hantu bu di depan pintu. Tuh, ibu tadi kan udah bilang, kamu jangan lihat ke depan. Kamu ngeyel sih. Udah sekarang tidur aja. Malam itu, aku tidak bisa tidur sampai pagi. Sekitar pukul 7 pagi, aku kembali melanjutkan tugasku, mengerjakan pagar rumah. Dan aku berpikir, hari ini harus selesai agar kejadian tadi malam ini tidak terulang kembali. Setelah selesai membuat pagar, aku pikir cepat juga pekerjaanku saat itu. Waktu itu masih siang, sekitar pukul 2. Aku memutuskan untuk pergi ke sungai. Aku siapkan alat-alat pancingan dan mencari umpan cacing di belakang rumah. Sebetulnya, aku tidak pernah nyaman berlama-lama di sebelah hutan belakang rumah, karena aku selalu melihat ada sekelebat bayangan berwarna merah
Kadang aku melihat juga ada orang kerdil yang berlarian sangat cepat. Padahal saat itu sedang siang hari. Tapi hutan tersebut tidak pernah sepi dari aktivitas aneh makhluk-makhluk tak kasat mata. Saat rasa penasaranku sudah menggelayut di kepala, aku selalu bertanya kepada ibuku, "Bu, tadi aku lihat seperti ada yang liatin dari dalam hutan itu, Bu." "Nah, kamu gak perlu takut, nak. Ingat pesan ibu. Kalau bisa, kamu jangan pernah main ke pinggiran hutan, apalagi sampai masuk ke dalam. Tidak pernah ada orang yang berani masuk ke sana. Bau-bau busuk sering tercium dari sana." Ibu itu gak paham sama ayah kamu, kenapa kita disuruh tinggal di tempat seperti ini. Pikirku daripada terus mendengar celotehan ibu, lebih baik aku segera berangkat untuk memancing. "Bu, aku berangkat memancing ya." Seraya berlari menjauhi, ibu berteriak, "Jangan pulang lewat dari jam 4 ya, hati-hati." "Iya, Bu," jawabku sambil berteriak. Sepanjang jalan menuju sungai, aku selalu menikmati suasana tempat ini. Hamparan ladang jagung yang luas di sebelah kanan dan hamparan bunga dandelion dan rumput ilalang. Angin yang sejuk, kadang aku banyak menghabiskan waktu bersama adikku di sini. Tapi berbeda cerita menjelang malam, aku membencinya. Terkadang aku membenci keputusan-keputusan konyol yang ayah buat. Sesampainya di sungai, kemudian aku memilih spot yang bagus. Sungainya jernih. Terlihat ikan-ikannya yang berenang dengan jeram-jeram kecil. Tepi-tepi sungai, hutan lebat yang masih asri. Tangkapanku masih belum banyak. Aku memutuskan untuk pindah tempat ke hilir. Semakin ke hilir, arusnya semakin deras. Saat aku berjalan, aku bertemu anak yang sedang memancing, kira-kira umurnya sekitar 10 tahunan. Aku coba sapa, walaupun awalnya aku ragu. Lalu aku coba dekati orang tersebut. "Hei, lagi mancing?" Tapi dia tidak menjawab. Ia hanya berlalu, lalu pergi melangkah ke arah hilir. Lalu aku tanya kembali, hei, mau kemana?" "Ayo, pulang sudah sore." Tapi dia tetap tidak menjawab. Lalu aku ikuti sampai terus membujuknya untuk pulang. Saat sampai di hilir, ia hanya duduk di sana. Aku melihat ada 2 makam tua yang di batu nisannya itu bertuliskan tulisan Belanda. Rasa peduliku terkalahkan oleh rasa takutku. Ditambah lagi, aku ingat pesan ibuku supaya aku pulang tidak lebih dari pukul 4 sore. Karena kulihat langit saat itu sudah cukup sore, jadi aku putuskan untuk meninggalkan anak tersebut. Bergegas aku pacu langkah kakiku. Jujur saja, banyak cerita-cerita yang aku dengar kalau sampai senja kita masih berada di dekat hutan tersebut. Konon katanya kita akan disesatkan oleh makhluk halus di sana. Dengan susah payah akhirnya aku sampai di dekat rumahku. Dari kejauhan aku melihat ayahku datang. Bergegas aku berteriak, "Ayah!" Ayah lalu tersenyum dan bertanya kepadaku, "Dari mana, Kak? Kok jam segini masih di luar rumah?" "Habis mancing ya? Nih, dapat ikannya lumayan. Udah masuk, jangan keluar lagi jam segini mah." Kemudian aku berikan hasil pancinganku ke ibuku untuk dimasak. Lalu kami makan bersama malam itu. Saat kami makan malam, terdengar suara ketukan pintu. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam," jawab ayahku. Ayah melihat sebentar di jendela, lalu membuka pintu. Ternyata Pak RT kampung depan dengan orang-orang kurang lebih sekitar 10 orang. Kemudian ayah bertanya, Pak RT, ada apa kok tumben malam-malam gini?" "Iya, maaf Pak. Saya sedang nyari anak kecil, umurnya kira-kira 10 tahunan lah. Tadi pagi, ya sekitar bukan tadi pagi sih, mungkin 2 hari yang lalu. Anak itu katanya pergi mancing, tapi sampai sekarang ini belum pulang-pulang." "Saya tidak tahu Pak, kebetulan saya tadi sore juga kan tidur di tempat kerja, soalnya jalannya kan kejebak longsor. Ini baru datang saya." Lalu aku bilang kepada ayahku, "Ya, waktu kakak tadi mancing di sungai, kakak lihat ada anak kecil mancing di sungai." "Kamu serius, Kak?" "Iya beneran. RT, begini kata anak saya tadi sore waktu mancing, ia lihat ada anak kecil di sungai lagi mancing."
Lalu Pak RT mengajak ayah untuk bergegas ikut mencari anak tadi. Sebelum ayah pergi, ayah berpesan, "Kak, jangan buka pintu kalau ayah belum pulang." "Iya ya." Saat itu ayah langsung pergi bersama Pak RT dan rombongannya. Jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi ayah belum juga pulang. Aku mulai cemas, begitu juga dengan ibuku. Suara-suara di hutan belakang rumah mulai terdengar. Seperti biasa, suara rintihan perempuan yang selalu terdengar di hutan belakang rumah. Ya, walaupun sekarang tidak terlalu sering. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Terdengar suara ketukan pintu. Tuk, 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 tuk. "Kak, kakak." Aku berteriak. "Siapa?" "Ayah, Kak." "Apa kodenya?" Lalu ayah membacakan syahadat. Kemudian aku bukakan pintu. Kode-kode seperti itu yang ayah ajarkan kepadaku. Kalau bukan ayah, ia tidak akan mengucapkan kode tersebut. Sesampainya di rumah, kita semua duduk bersama di kamar. Lalu ayah bercerita soal anak hilang di sungai tadi. Ternyata anak kecil itu waktu ketemu sama kakak tadi di sungai, ternyata itu bukan manusia, Kak, ujar ayahku waktu itu. Aku langsung kaget. "Yang bener ya?" "Iya, anak itu udah hilang 2 hari yang lalu. Tadi ketemu di hilir sungai. Udah busuk, mayatnya udah benar-benar busuk, Kak. Udah bau. Ingat, Kak, mulai sekarang kamu jangan pernah main ke sungai, apalagi ajak adik kamu. Nanti ayah buatin sumur aja di sini. Kamu biar bisa mandi aja di rumah." Memang saat itu di rumah tersebut tidak ada sumur. Jadi kalau ingin mandi, mau tidak mau, kami harus pergi ke sungai. Sudah berjalan 1 bulan sejak kami menempati rumah itu. Tentu saja tidak ada yang berjalan wajar-wajar saja. Pernah suatu malam, adikku yang paling kecil ini sakit demam dan harus mendapatkan perawatan. Mau tidak mau, adikku ini harus dirawat. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ayahku membawa adikku berobat ke puskesmas kampung depan, jaraknya kurang lebih sekitar 5 kilo. Bermodal senter dan sepeda butut ayah, kami menuju puskesmas. Ayah mengayuh sepeda, aku duduk di depan, memegang senter. Dan ibu, termasuk adikku, duduk di belakang. Di jalan yang gelap, ayah seperti tidak peduli pada sesuatu tak kasat mata, berbeda denganku. Baru berjarak kurang lebih 1 kilometer, aku sudah melihat ada sosok penampakan yang berdiri di pinggir jalan. Bahkan bukan satu, tapi banyak. Di dekat pohon saja, aku melihat ada sosok yang berbalut kain kapan sedang berdiri di samping pohon. Jujur saja saat itu, aku langsung memejamkan mata. Namun ayahku benar-benar fokus ke jalanan. Dia seakan tidak peduli dengan sosok itu. Tak jauh dari sosok pocong itu, aku mendengar ada suara cekikikan tawa perempuan. Jujur saja, walaupun takut, aku ada rasa penasaran saat itu. Senter masih diarahkan ke jalan. Namun saat itu langit cerah. Aku lihat ke atas, dan di atas aku melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk di salah satu dahan. Wajahnya pucat, rambutnya terurai panjang. Jujur saja, saat itu bulu kuduku langsung berdiri. Sambil memegangi senter mengarahkan ke jalan, mataku tetap terpejam. Karena aku takut, aku melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan lagi. Walaupun saat itu aku sudah benar-benar ketakutan. Dalam benakku masih terbayang jelas wajah pocong yang buruk rupa dengan penuh belatung, termasuk kuntilanak yang duduk di atas dahan itu. Hingga tak terasa, air mataku ini langsung menetes saking takutnya. Ayahku sepertinya menyadari saat itu. Tiba-tiba ayah langsung berhenti. "Ya, kok berhenti? Kak, kamu kenapa kok nangis?" Jangan berhenti ya, lanjut aja ya," ucapku saat itu. Karena aku takut kalau ayah berhenti, sosok-sosok tak kasat mata ini malah tambah menjadi untuk menunjukkan eksistensinya. Dan ternyata benar saja. Saat aku membuka mata, entah ayah dan ibuku tidak bisa melihat atau bagaimana,
Sosok pocong dan sosok kuntilanak ini ternyata sudah ada di samping. Jaraknya kurang lebih sekitar 5 meter dari sepeda ayah. Begitu juga dengan kuntilanak yang melayang di sebelah kiri. Ayah, ayah, ayo cepat, lanjut lagi ya. Ayahku saat itu langsung melanjutkan kembali untuk menggenjot sepedanya. Sekitar 2 kilo kemudian, aku mulai memberanikan diri untuk membuka mata. Ternyata sosok pocong dan sosok kuntilanak ini sudah tidak ada. Kak, kamu tadi kenapa? Enggak ya, enggak apa-apa. Belum lama semenjak aku menjawab pertanyaan ayah ini, tiba-tiba ayah menyuruhku untuk mematikan senter. Kak, matiin senternya. Loh, kenapa ya? Udah, matiin senternya. Ayahku langsung memberhentikan sepedanya saat itu. Aku mengikuti perintah ayah. Dan di depan, berjarak sekitar 200 meter, aku dan ayah ini melihat semacam ada cahaya yang sedang melayang-layang. Semakin kami melihatnya, cahaya itu nampak seperti bola api. Bola api itu hanya melayang di tengah jalan, terus memutar ke dekat pohon, kembali ke jalannya. Ya itu apa? Gak tahu. Udah, diam dulu. Lama-kelamaan, bola api itu tiba-tiba menghilang. Saat bola api menghilang, tanpa pikir panjang, ayahku langsung melanjutkan perjalanannya. Aku pun langsung menyalakan lampu senterku. Kembali, aku memejamkan mata saat itu. Aku benar-benar takut saat itu. Benar-benar ngeri perjalanan 5 kilo tersebut. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di puskesmas kampung depan. Setelah diperiksa, ternyata adikku ini terkena demam berdarah. Menurutku memang wajar, mengingat tempat tinggal kami ini tidak layak disebut sebagai tempat tinggal. Setelah itu, adikku dirujuk ke rumah sakit. Esok harinya, aku dan ayah ini hendak pulang untuk mengambil perlengkapan. Namun di jalan hujan turun cukup deras, hingga membuat kami sampai di rumah itu pada pukul 8 malam. Namun kami kaget, karena kondisi pintu rumah ini sudah terbuka. Bergegas saat itu, ayah langsung masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam, rumah dalam keadaan berantakan. Dan di lantai, ada jejak langkah kaki manusia. Jejaknya kecil, mungkin kira-kira seperti jejak anak berusia 4 tahunan. Jejak itu penuh lumpur yang basah seakan baru masuk. Tapi saat itu aku heran. Kalau memang ada anak kecil yang masuk, ngapain dia ke sini? Terus kondisinya malam. Ayah mengikuti jejak langkah itu dan mengarah ke arah pintu belakang. Kondisi pintu belakang itu terbuka. Ayah terus saja mengikuti jejak langkah itu sampai di belakang rumah. Ayah menyalakan lampu senternya dan diarahkan ke segala arah saat itu. Di situ aku mulai ketakutan. Ya, udah jangan dicari. Bentar, berani-berani ini masuk ke rumah, gak sopan. Ya, udah ya masuk ya. Dan saat itu pandanganku mengarah ke salah satu pohon. Di situ aku melihat ada satu sosok yang mengintip dari balik pohon. Matanya berwarna merah, badannya dipenuhi oleh bulu, tapi ukurannya ini pendek. Kalau dikira-kira itu di bawahku, ya mungkin sekitar sedadaku. Dan sosok itu menatap ke arahku. Saat itu juga aku ingin memberitahukan sosok itu kepada ayahku. Namun mendadak suara dari tenggorokanku ini tidak bisa keluar. Parahnya lagi, badanku ini terasa kaku. Posisi saat itu aku berada di belakang ayah. Ayah sendiri masih melihat sekeliling saat itu. Dengan tenaga yang tersisa, aku berusaha menggerakkan tanganku. Aku tarik baju ayah saat itu. Kenapa, Kak? Aku tunjukkan ke arah sosok tersebut. Ayah melihat ke arah yang aku tunjukkan. Dan di situ, ayah melihat juga sosok kecil, badannya dipenuhi oleh bulu dengan mata berwarna merah. Dan moncongnya ini hampir mirip seperti anjing. Saat itu, ayah mengarahkan lampu senternya ke sosok tersebut. Tampak sangat jelas.
Astagfirullah, astagfirullah. Makhluk apa itu, Kak? Ya, ayo ya. Saat itu, aku langsung ditarik oleh ayahku dibawa masuk ke dalam rumah. Bergegas, ayah langsung mengunci pintu rumah belakang. Di dalam rumah, aku masih ketakutan saat itu. Hah, hah, ya, itu apaan ya? Gak tahu. Kayaknya bukan manusia. Tahu makhluk apaan? Kalau disebut hewan, mana mungkin. Tapi badannya kayak manusia. Kepalanya itu aneh, kayak anjing, ucap ayahku saat itu. Selesai ayah berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari atas pelafon rumah. Ya, itu apa lagi ya? Ayah nggak tahu. Kak, tunggu sini. Ayah mau periksa. Gak usah ya, biarin aja. Mau ngapain sih? Kak, kalau sampai dia turun lewat lubang, itu lebih bahaya. Mendingan ayah periksa ke atas. Ya udah, tapi kakak ikut. Ya udah, ayo. Aku mengikuti ayah di belakang. Aku kira di dalam rumah aku sudah merasa aman. Ternyata tidak. Ayah saat itu mengambil senapan yang memang ukuran senapannya bisa membunuh babi hutan saat itu. Di atas plafon rumah ini ada satu bagian kotak yang berlubang di bagian atasnya yang sengaja tidak diberi plafon. Kemungkinan ayah akan melihat apa yang ada di atas plafon rumah lewat lubang tersebut. Kemudian ayah mengambil tangga dan mengarahkan senter ke atas plafon yang gelap. Di situ ayah terkejut. Spontan langsung meloncat dari tangga dan menarikku keluar ke pintu depan. Dan kami berdiri di halaman rumah. Aku tidak bertanya apa yang barusan ayah lihat di atas plafon. Tidak akan kutanya dulu, karena aku tahu itu bukan sesuatu yang bagus. Ayahku hanya diam. Dari wajahnya tampak ada ketegangan. Ya, kita mau berdiri di sini terus? Enggak, Kak. Kemudian ayah berjalan ke arah sebelah rumah. Aku bertanya, loh, ya, kita mau kemana malam gini ya? Ayah terus berjalan ke tanah lapang tempat biasa aku bermain saat siang hari. Saat sampai di tanah lapang, ayah berhenti. Kemudian ayah berjongkok, namun pandangannya masih menatap tajam ke arah rumah. Aku masih terdiam. Sesekali aku melihat sekeliling. Ternyata di sekeliling di tanah lapang itu tampak indah, banyak kunang-kunangnya. Hingga akhirnya rasa ketakutanku ini teralihkan oleh keindahan tersebut. Saat aku melihat kembali ke arah ayah, ternyata ayah sedang membuat api unggun. Saat itu aku langsung membantu ayah. Setelah api menyala, ayah pergi ke arah kebun jagung yang berada dekat dengan tanah lapang tersebut. Namun aku hanya terdiam di dekat api saat itu. Tak berapa lama, ayah kembali sambil membawa 2 buah jagung. Ya, ayah maling jagung ya? Gak apa-apalah, cuma 2 buah. Yang punya juga gak bakalan miskin. Lagian ini kebun jagung puluhan hektar. Kamu lapar juga kan, Kak? Iya ya. Saat itu kami langsung membakar jagung yang dibawa oleh ayah. Lama-kelamaan, setelah situasi agak tenang, aku bertanya kepada ayah, "Ya, tadi ayah lihat apa di sana ya?" Tadi pas ayah lihat di atas plafon, di situ ayah ngelihat ada makhluk kecil, kupingnya ini lancip, namun mukanya benar-benar nyeremin. Kecilnya mungkin ya setinggi pinggang ayah lah. Itu sedang berlarian di plafon. Ada 3, Kak. Wajahnya serem. Apalagi salah satunya itu menyeringai ke arah ayah dengan taring tajamnya itu diperlihatkan. Otomatis ayah langsung lompat saat itu. Aku membayangkan apa yang ayah lihat saat itu pasti benar-benar menyeramkan. Saat itu aku langsung alihkan pembicaraan supaya kami bisa melupakan rasa ketakutan itu. Saat itu kami tidak kembali ke rumah. Jadi kami menghabiskan malam di tanah lapang tersebut. Saat pukul 5, udara di luar begitu dingin dengan kabut tebal. Jarak pandang pun terbatas. Aku yang sempat tertidur sebentar mulai terbangun. Saat aku terbangun, kulihat ayah tidak ada. Aku berteriak, "Ayah, ayah!" Aku berjalan ke arah rumah. Samar-samar aku lihat ada orang berdiri di belakang rumah. Tapi itu bukan ayah. Aku yakin. Dan itu benar-benar bukan ayah. Beberapa kali aku pastikan pandanganku. Itu memang bukan ayah. Itu orang asing. Dan orang asing itu berjalan ke arahku.
Aku berlari ke arah sebaliknya dengan cepat, masuk ke arah kebun-kebun jagung. Dalam keadaan panik, aku berpikir tentang keberadaan ayahku yang tiba-tiba hilang secara misterius. Di mana sebenarnya ayah? Tapi tak ada waktu untuk menangis walaupun aku sangat ingin. Ladang jagung ini sangat luas. Aku bisa berlari dan sembunyi secara acak. Mungkin aku akan aman di sini. Terlebih, kabut masih tebal. Mustahil orang itu bisa tahu aku di sini. Aku berhenti sebentar. Aku coba mengatur napas. Andai aku disuruh berlari lagi, mungkin aku akan pingsan. Tidak lama aku berhenti, kurang lebih sekitar 2 menitan. Ternyata perkiraanku salah. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Orang asing itu seperti mencari sesuatu dengan parang panjang di tangannya. Jaraknya kurang lebih 200 meter dariku. Ia membabat semua batang jagung yang ada di depannya. Kakiku gemetar. Aku tidak mau lagi dikejar-kejar seperti hewan buruan. Orang asing ini tingkahnya seperti tidak waras. Di tengah rasa panik, terdengar suara ayah memanggilku dengan berteriak. "Kakak, kakak!" Karena mendengar teriakan ayah, orang asing ini berbalik menuju ke arah suara ayah. Dengan cepat, aku pun berlari ke arah ayah. Aku melihat ayah dan orang asing ini saling berhadap-hadapan. Ayah sudah siap dengan senapannya ditodongkan ke kepala orang asing itu. "Mundur pak, mundur, saya bilang mundur," teriak ayahku saat itu. "Buang parangnya, kalau tidak saya tembak." Saya tidak segan-segan kalau harus menembak bapak. Senjata yang ayah pakai ini memang cukup untuk membunuh babi hutan. Ya andai kata ditembakkan ke kepala manusia, pasti orang itu pasti meninggal. Orang asing itu mundur beberapa langkah, tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Orang itu seperti bisu, tapi tatapannya seakan ingin mencelakai ayahku. "Yah, tunggu di situ kak, jangan ke sini." Saat ayah menoleh ke arahku, ayah sedikit lengah. Orang asing itu mengambil kembali parangnya dan ditebaskan ke tangan ayah. Saat itu ayah langsung menembak. Ayah menembak kaki orang asing itu di sebelah kanan. Orang asing tadi tersungkur tapi masih bisa bergerak. "Ayo kak, lari kak. Kakak udah gak kuat ya, lemes capek. Ayo ayah gendong, pakai punggung ayah naik cepat." Ayah berlari sambil menggendongku. Sampai aku dan ayah keluar dari ladang jagung, ayah berlari ke arah kampung depan. Aku lihat tangan ayah terkena sabetan parang cukup parah. Aku sudah merasa cukup aman. Aku menyuruh ayah untuk berhenti dan melihat robekan di lengan ayah. Darahnya belum mau berhenti. Aku mencari daun untuk coba mengobati luka-luka ayah. Aku khawatir saat itu, takut ayahku kehabisan darah. Aku buka bajuku, aku robek, kemudian aku ikatkan di lengan ayah. Yang penting darahnya tidak terlalu banyak keluar. Kalau ayah sampai pingsan di situasi seperti ini, bisa kacau keadaannya. Dalam perjalanan menuju kampung, aku bertanya kepada ayah. "Yah, tadi subuh kemana kau hilang?" "Tadi pas subuh, ayah lihat orang yang ngejar kamu tadi. Dia diam aja gak gerak. Kira-kira 1 jam, ayah terus samperin. Dia lari ke arah hutan. Pas ayah balik lagi, kamu gak ada. Ayah heran. Orang itu kok bisa di sini ngejar kamu?" Ayah seperti kecolongan. "Bahaya banget. Itu orang kayak psikopat." Lelah kami berjalan, kampung depan mulai terlihat. Di jalan kami bertemu Pak RT yang sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Pak RT melihat aku dan ayah dari kejauhan, kemudian mendekat. "Astagfirullah, Pak Indra kenapa?" "Tadi ada musibah pak di rumah. Udah ayo ke rumah saya dulu, kita obatin," ujar Pak RT saat itu. Sesampainya di rumah, Pak RT berteriak memanggil istrinya. "Bu, tolong ambilkan kotak obat bu, cepat." "Loh itu Pak Hendra kenapa pak?" "Sudah bu, jangan banyak tanya dulu, lekas ambil kotak obatnya." Setelah perban yang kubuat dari baju yang robek tadi dibuka dan diobati, ternyata luka ayah ini cukup dalam dan harus dijahit, tidak cukup dengan obat biasa. "Pak Hendra tunggu di sini, saya panggil dokter dulu ya ke puskesmas." "Baik Pak RT, terima kasih, maaf saya sudah ngerepotin pak." "Apa tenang aja Pak RT." Singkat cerita, dokter pun datang. Luka ayah dijahit, lalu dokter itu bertanya, "Pak, kok lukanya bisa kayak gini pak?" Kemudian ayah menceritakan penyebabnya secara rinci. "Pak, lebih baik tidak usah kembali ke rumah itu pak, pindah saja."
Dulu ada satu keluarga tinggal di sana. Semuanya meninggal, Pak. Dibunuh dengan kepalanya terpenggal. 4 anak, ibu, dan bapaknya. Jelas dokter tersebut. Semuanya dikubur di belakang rumah, tanpa kepala, di sekitar hutan. Pelakunya nyampe sekarang masih misterius. Kami warga desa coba memagari akses jalan ke arah rumah itu, tapi selalu saja dirusak, entah oleh siapa. Lanjut dokter tersebut. Ayah kaget mendengar cerita dokter itu. Ia tidak menyangka kalau selama tinggal di sana, keluarganya terancam keselamatannya. Jadi di belakang rumah itu kuburan, Pak? Tanya ayahku. Betul, Pak Hendra. Setelah berbincang-bincang, dokter itu lalu pamit. Pak Hendra, jangan lupa minum obatnya ya. Baik, Pak. Lalu dokter itu benar-benar pergi. Menjelang malam pukul 6 sore, kami masih berada di rumah Pak RT. Beliau mengajak kami sholat maghrib, kemudian tahlilan ke tempat almarhum anak kecil yang minggu lalu tenggelam di sungai. Setelah pulang tahlilan, ayah ini hendak pamit ke rumah sakit. Pak RT, ya Pak Hendra, saya mau pamit ke rumah sakit nengok istri dan anak. Apa nggak sebaiknya besok aja, Pak? Ini kan sudah malam, bahaya Pak di jalan, apalagi malam-malam. Ditambah lagi kondisi Bapak yang seperti ini. Agak apa-apa, Pak, saya tidak enak ngerepotin Bapak. Udah tenang aja, Pak, udah di sini aja, nanti besok aja daripada kenapa-napa. Oh iya, Pak, saya mau tanya, memang keluarga yang dulu menempati rumah itu dibunuh oleh siapa, Pak? Dan dari mana mereka berasal, Pak? Sejujurnya, sampai sekarang, kasus pembunuhan itu masih menjadi misteri. Walaupun sudah sangat lama, Pak. Tidak terungkap dalangnya siapa. Dari data yang diberikan, sepertinya korban itu berasal dari Kota Bumi, Lampung Utara. Lalu Pak RT mengambil dokumen dan foto album dari lemarinya. Nah ini Pak, saya temukan foto lengkap keluarga ini, dokumen-dokumen di rumah itu. Ayah membuka foto album keluarga itu dan ayah terkejut saat membuka lembaran album karena menemukan 2 foto. Keluarga itu sedang berfoto di depan rumah tua itu. Di satu foto, ayah menemukan sesuatu yang janggal. Di foto itu tampak sesosok asing yang sedang berdiri jauh di belakangnya. Tapi wajahnya sama samar. Tidak terlihat begitu jelas, entah manusia ataupun penampakan hantu. Pak RT melanjutkan obrolannya. Dulu Pak, di kampung ini sempat ramai oleh isu dukun santet. Dukun itu bernama Mbah Slamet. Jadi ada warga yang perutnya kemasukan paku, silet, jarum, bahkan sampai meninggal. Ya konon karena Mbah Slamet, karena dia satu-satunya dukun di sini. Jadi dia yang dituduh. Namun warga sudah keburu menghakimi tanpa bukti. Mbah Slamet dan istrinya dipukuli ramai-ramai. Bahkan mereka dibakar, dilempari kepalanya dengan batu. Tak sampai di situ, warga lalu memotong kepala Mbah Slamet dan istrinya, lalu dibuang entah kemana. Tapi anak laki-laki Mbah Slamet ini berhasil kabur ke hutan. Sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Lalu jasadnya kemana Pak? Tanya ayahku. Dari pengakuan warga, mereka menguburnya di belakang rumah yang ditempati oleh Pak Hendra ini. Ayah langsung mengelus dada, tidak percaya apa yang barusan dia dengar. Kalau Pak Hendra sering dengar suara jeritan wanita di hutan belakang rumah pada malam hari, coba Bapak lihat di kuburan paling ujung. Itu kuburan sudah lama, kuburan tua tanpa batu nisan. Di atas kuburannya itu bolong. Kalau malam terlihat merah menyala seperti api. Merah menyala? Maksudnya gimana Pak? Saya tidak bisa menyimpulkan pastinya Pak. Yang saya yakini, ya mungkin entah apalah yang dialaminya di dalam kubur, atau mungkin itu makhluk yang peliharaan dukun tersebut sengaja muncul dan menakut-nakutinya. Dan ditambah lagi, di lokasi itu auranya sangat negatif Pak, tidak bagus buat manusia. Dulu pernah ada tokoh agama yang ngecek ke sana. Katanya bagian belakang rumah itu seperti gerbang dimensi gaib. Jadi tidak heran kalau banyak makhluk tak kasat mata berkumpul di situ. Ayah langsung tercengang kaget saat itu, tidak percaya rumah yang kami tempati adalah buangan mayat-mayat dan arwah penasaran.
Aku juga yang mendengarnya sampai bergidik ngeri. Aku bilang ke ayah, "Ya, aku takut, gak usah balik lagi ke sana ya. Tapi kak, barang-barang kita masih ketinggalan di sana. Mau tidak mau kita harus ambil dulu. Ya pokoknya kakak gak mau ke sana lagi ya." "Ya udah, kalau gitu ayah sendirian." "Ya, kalau dikhawatirin malah nantangin. Kalau kenapa-napa gimana? Kasihan adik sama ibu ya kalau ayah sampai kenapa-napa." Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak RT menyuruh aku dan ayahku untuk beristirahat. Saat itu, aku langsung beristirahat. Esok harinya, setelah sholat subuh, aku dan ayahku lalu pamit kepada Pak RT untuk kembali ke rumah sakit melihat kondisi adikku. Sesampainya di rumah sakit, ayah lalu menceritakan semua itu ke ibuku. Otomatis ibuku sangat ketakutan dan tidak ingin kembali ke rumah itu. Begitu juga dengan aku. Jadi saat itu, ayah akan langsung pindah. Setelah pulang dari rumah sakit, dibantu oleh beberapa warga termasuk Pak RT, kami langsung membereskan rumah-rumah tersebut. Namun saat kami datang, kondisi rumah itu tambah parah. Seakan ada orang yang masuk. Ditambah lagi, di rumah itu banyak tercium bau kotoran. Tapi aku tidak peduli. Dengan ditemani oleh beberapa warga, kami lalu mengamankan dokumen-dokumen penting dan beberapa barang-barang berharga. Saat itu juga, kami langsung pindah untuk mencari tempat lain. Dan saat ini, alhamdulillahnya, kami bisa menempati rumah yang cukup nyaman, jauh dari gangguan-gangguan seperti itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.